Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ikhwani fillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwah dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama tentang kewajiban kita terhadap 4 masalah. Wajib berilmu, beramal dengan ilmu tersebut, mendakwakan ilmu dan amalan tersebut, kemudian bersabar. Sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika berdakwah, terlebih lagi beramal, dan sabar ketika berdakwah. Kemudian yang kedua, muqaddimah yang kedua, ibarat dari 3 masalah. 3 masalah yang wajib bagi kita untuk kita ilmui dan kita amalkan. Yang pertama, bahwasanya kita ini makhluk, kita diberi rezeki, kemudian tidak dibiarkan begitu saja. Maka Allah mengutus Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, dia masuk surga. Siapa yang maksiat, dia masuk neraka. Kemudian sudah dalilnya. Yang kedua, Allah tidak akan ridho dari kesyirikan. Innallaha la yadha ayyushraka ma'ahu ahadun
min khalqihi. Tidak pernah ridho Allah disekutukan sedikit atau banyak tanpa memilah-milah semua bentuk ibadah, ucapan, perbuatan, amalan hati, amalan anggota tubuh. Allah tidak pernah ridho. Karena ibadah itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir pekan lalu yaitu terkait dengan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Jadi orang yang bertauhid itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orangnya. Tidak pernah bersatu. Karena tidak dikatakan bertauhid kalau bersatu. Karena tauhid lawannya kesyirikan. Nah, sekarang kita masuk pada yang terakhir dari pendahuluan, yaitu penutup. Beliau rahimahullah berbicara tentang millah Ibrahim. Qala i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ya. Ilmuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat. Ya, petunjuk itu penting. Makanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika diperintah oleh Allah untuk belajar sama Khidir, apa yang diminta oleh Musa kepada Khidir? Surah Al-Kahfi. Ya. Lalu kita baca di hari Jumat. Apa? Apa permintaannya Nabi Musa ketika mau belajar? Hah? Ada yang tahu? Beliau meminta an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ya. An tu'allimuni, ya. Mimma ullimta rusyda. Wahai Khidir, ajarkanlah kepadaku apa yang Allah telah ajarkan kepadamu berupa petunjuk. Padahal Musa alaihi salatu wassalam itu lebih alim daripada Khidir. Kedudukannya juga lebih mulia daripada Khidir. Dia nabi sekaligus rasul. Bahkan ulil azmi minar rusul. Tapi ketika ada petunjuk, ada ilmu yang ada pada Khidir yang dia tidak tahu, maka Allah menyuruhnya untuk bepergian jauh, menyusuri laut. Nah, kisahnya kan panjang. Demi menuntut ilmu yang dia tidak ketahui. Nah, dibahasakan oleh Al-Quran yang bahasanya Nabi Musa, antu allimani mimma ullimta rusyda. Ya, Syekh di sini mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Jadi petunjuk itu mengajak kepada ketaatan. Petunjuk mengajak kepada ketaatan. Jadi ilmu itu kan petunjuk. Kalau bertambah ilmu, harusnya orang tambah taat. Jadi kalau ada orang bertambah ilmunya, tidak bertambah ketaatannya, berarti ada dua kemungkinan keliru.
ilmunya yang keliru atau memang orangnya yang bandel. Nah, orangnya tidak taat kepada ilmunya. Karena ilmu itu mengajak kepada ketaatan. Ya, kan itu lihat para rasul, semakin bertambah ilmunya semakin taat. Walaupun dosanya sudah diampuni, semakin taat. Iya. Karena itu dilarang kita belajar ilmu yang tidak mengajarkan ketaatan. Misalnya ilmu falsafat yang hanya selalu mengandalkan akal. Karena kebanyakannya walaupun tidak semuanya itu mengajak orang untuk tidak taat, hanya selalu mengajak untuk berpikir. Tidak taat, dipikir terus, putar-putar. Akhirnya malas ibadah, malas istighfar, malas mengaji, hanya bisa dan pintar bicara. Putar-putar kalimat, diputar sampai ke Jakarta, ke Surabaya, ke luar negeri. Selesai sholat isya, selesai sholat subuh, tidur. Ala kulli hal. Nah, jadi itu doanya beliau kepada yang membaca atau yang mempelajari risalah ini. Semoga Allah menunjuki kalian kepada ketaatan. Ya. Jadi sama dengan yang pertama, didoakan. Didoakan rahmat. Yang kedua juga didoakan rahmat. Sekarang didoakan mendapatkan petunjuk untuk taat. Sudah ya? Qala inna al-hanifiyah millata Ibrahim. Sungguhnya Hanifiyah itu dari kata Hanaf. Ya. Itu adalah millahnya Ibrahim. Hanaf artinya condong, miring. Jadi setiap yang miring dikatakan Hanaf. Tapi yang dimaksud di sini yang diinginkan adalah kecondongan dari kesyirikan kepada tauhid. Jadi kalau misalnya di sini ada kesyirikan, ya, di sini ada tauhid. Orang dikatakan Hanaf kalau selalu condong ke sini. Tidak mau ke sini. Jadi kalau ada berhala di sana, dia tidak mau jalan ke sana, tapi jalan ke sana. Kalau ada perayaan, ini kan dekat perayaan, dia tidak mau ke sana. Terlepas dari dia tahu atau tidak tahu, dia paham atau tidak paham, dia sudah pelajari atau tidak pelajari, dia memang tidak mau ke situ. Itu namanya Hanaf, kecenderungan. Tapi kalau ada ketaatan, ada kebaikan, ada tauhid, dia selalu mau ke situ. Sama dengan pohon. Lihat pohon, dimanapun dia tumbuh, condong kemana daunnya? Selalu condong kepada sinar matahari. Tanam dimanapun, di mana ada sinar, pasti dia ke situ. Paham? Ya pohon kan, biar ditanam begini, kalau mataharinya dari sini dia akan ke sini. Biar dibalik, kalau masih tumbuh, dia akan mengikuti arah matahari. Itu namanya kecondongan. Jadi asalnya agama kecondongan itu Ibrahim. Kecondongan dari kesyirikan kepada tauhid. Kecondongan dari kebatilan kepada ketaatan kebenaran. Atau yang mirip-mirip. Ya, pokoknya dari yang kurang baik kepada yang baik. Yang jelek kepada yang baik. Itu namanya Hanif. Makanya manusia itu sebenarnya diberi fitrah.
kepada Hanif. Tidak ada orang lahir condong jadi preman, tidak ada. Hah? Tidak ada orang yang lahir kalau masih bagus itu condong mencuri, tidak ada. Iya kan? Tidak ada orang yang baru lahir kalau masih bersih condong mau berzina, tidak. Tapi dia condongnya kebalikannya dari hal-hal seperti itu. Tapi dirusak oleh kebodohan dan pengaruh lingkungan. Nah, jadi asal kecondongan ini itulah dikatakan millahnya Ibrahim. Kenapa Ibrahim dijadikan uswah? Ya, karena memang Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya, Abu Tauhid. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga keturunan Ibrahim melalui jalur Ismail alaihi wassalatu wassalam. Coba lihat dalam Al-Quran. Setiap disebut Ibrahim pasti tentang tauhid dan kesyirikan. Ya, dalam banyak ayat. Siapa yang paling memerangi kesyirikan? Ibrahim. Terhadap bukan orang lain, terhadap bapaknya dan kaumnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, saya berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Siapa yang menghancurkan patung-patung? Ya, Ibrahim. Siapa yang membangun Ka'bah di atas asas tauhid? Ya, Ibrahim. Wa idh bawwa'na Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'a. Ingatlah ketika kami berikan kepada Ibrahim makanah untuk dia buat Ka'bah, Masjidil Haram. Dibuat di atas asas la tusyrik bi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan saya dengan apapun juga. Jadi dibangun asasnya memang di atas asas tauhid. Dan itu hendaknya semua ucapan, perbuatan, apalagi amalan yang besar dibangun di atas asas tauhid sebagaimana Ibrahim. Ibrahim orang yang paling mengagungkan tauhid. Ya. Dan paling takut kepada lawannya kesyirikan. Ya. Makanya ketika dia diwahyukan oleh Allah untuk pergi ke Mekah, tempat yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apa yang dia minta? Dalam surat Ibrahim ada satu surat khusus, surat Ibrahim. Apa yang dia minta kepada Allah? Ketika tidak ada makanan, tidak ada minuman, bukan itu yang dia minta pertama kali. Yang dia minta keamanan. Karena kalau aman, orang bisa cari makan, bisa cari minum,
Bisa macam-macam. Kalau tidak aman, tidak ada yang bisa dilakukan. Karena itu keliru orang ketika mengatakan dakwah salaf, wahabi atau apa istilahnya, dakwah kerusuhan. Tidak mungkin. Karena tauhid itu mengajarkan keamanan. Dari segala sisi, bukan keamanan yang penting orang baik-baik saja, bukan. Itu bagian saja. Tapi orang ingin diamankan semua sisinya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Aman jasmani dan aman rohaninya. Aman keyakinannya. Aman ibadahnya. Aman segala-galanya. Nah, itulah namanya keamanan yang hakikatnya. Ya, jadi setelah minta aman, beliau kemudian juga minta perlindungan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, saya mohon kepadamu, jauhkanlah saya. Ya, wajnubni, junub, jauh. Kan itu kalau orang junub tidak bisa salat karena jauh. Ya. Jauhkan saya, wabaniya dan keturunanku, anak-anakku, keturunanku. Dijauhkan dari mana? Kesyirikan. An-na'budal asnam, untuk menyembah berhala-berhala. Itu yang dia minta. Karena itu kalau orang bertauhid, sudah dulu yang pertama ya, tidak takut dengan rezeki. Karena orang yang diciptakan sudah pasti ada rezekinya. Tidak ada yang Allah ciptakan tidak ada rezekinya. Ketika lahir sudah pasti ada rezekinya. Bahkan ketika dia di dalam kandungan sudah ada rezekinya atau tidak? Ada. Nah, karena itu ada ungkapan yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena sedikit ada hubungannya ya. Manusia ketika di dalam rahim ada yang was-was dengan rezekinya? Tidak ada. Padahal jalur rezekinya cuma satu. Dari mana? Dari ibunya. Dari tali pusat ibunya. Sementara dia di dalam kandungan. Tertutup. Tidak ada sumber rezeki lain kecuali lewat ibunya. Itu pun lewat tali plasentanya nanti yang dipotong ketika lahir. Itu cuma satu jalur rezekinya. Tapi tidak ada yang mengeluh. Berproses sampai dia lahir. Ketika dia lahir di muka bumi, jalur rezekinya lebih banyak. Karena bukan lagi di dalam perut. Iya kan? Orang bisa memberinya makan, bisa bapaknya, bisa saudaranya, dan bisa yang lainnya memberi rezeki kepadanya. Ada yang takut rezekinya? Tidak ada. Tidak ada anak-anak yang mengatakan, "Oh, saya takut rezekiku." Walaupun dia orang miskin, walaupun dia lihat di rumahnya tidak ada apa-apa, tidak pernah dia takut, cuma minta saja. Paling-paling menangis saja kalau mau makan dan minum, iya kan? Bertambah umurnya, bertambah banyak rezekinya, iya kan? Tambah banyak rezeki, ada rezeki ilmu, rezeki kaki bisa berjalan, macam-macam. Makanya yang aneh manusia sekarang, bertambah pendidikannya, bertambah takut rezekinya. Ketika mau kuliah sudah was-was, nanti kerja apa? Bagaimana? Setelah mau tamat, susun skripsi, kadang pusing skripsinya, pusing juga. Mau kerja apa nanti? Ya. S2 lebih takut lagi.
Mau menikah lebih-lebih. Wah, kasih makan apa anaknya orang. Nah, padahal yang kasih makan yang memberi rezeki. Bukan kita yang kasih makan. Cuma jalur rezekinya sebagian lewat kita. Menjadi sebab dia dapat rezeki. Ya makanya tidak perlu takut. Karena takut itu tidak menambah rezeki. Seandainya kita takut tambah banyak rezeki, alhamdulillah kita semua tambah takut. Ya tidak juga mengurangi rezeki, tetap sama saja. Dicari siang dan malam, ya segitu juga. Ada orang kalau cari dari pagi sampai malam bertambah rezekinya, tidak. Tetap sesuai dengan apa yang Allah sudah tentukan sewaktu Allah ciptakan. Makanya Syekh memberi 2 saja poin, walaupun bisa yang lainnya. Ya. Ketika Allah ciptakan, ada rezekinya. Artinya orang yang bertauhid itu orang yang yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tidak perlu ditakuti. Makanya Ibrahim tiba di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia tidak pernah takut masalah rezekinya. Tapi yang dia takut keamanannya dan kesyirikannya. Karena tauhid itu mengamankan keyakinan. Nah, kalau orang yakin, ya rezekinya juga aman-aman saja. Kenapa banyak kita stres? Karena kurangnya tauhid, kurang tawakal, kurang usaha. Itu kan bagian dari tauhid. Jadi jangan sampai orang kafir lebih bagus tawakalnya daripada kita orang muslim. Dari sisi, sebagian sisi ya bukan semua. Ya. Tidak perlu takut bersaing. Karena orang lain itu tidak mengambil rezeki kita. Paham? Ya sama kalau kita mengajar, kita ajarkan semua ilmu kita, enggak apa-apa. Tidak usah takut disaingi sama murid. Lebih afdal lagi kalau dia lebih pintar daripada guru. Kenapa? Ya rezekinya masing-masing. Bisa saja yang diajar nanti rezekinya lebih banyak, ilmunya lebih banyak daripada yang mengajar. Hah? Mungkin lebih banyak rezekinya, lebih banyak istrinya, lebih banyak rumahnya dan seterusnya. Sudah ya? Itu Ibrahim. Ya gambarannya banyak, tapi itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita disuruh mengikuti Ibrahim karena gambarannya Ibrahim tadi kita gambarkan sebagiannya, itu sudah mencukupi. Nah sekarang apa millahnya Ibrahim sehingga kita disuruh ikut? Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita disuruh ikut. Ya saya jelaskan, millah Ibrahim itu apa di situ? Anta'budallaha wahdahu. Itulah millah. Anta'budallaha wahdahu. Ya. Mukhlisan lahuddin. Kamu menyembah Allah saja. Jadi jangan kamu menyembah Allah titik, tidak. Karena semua orang, atau kalaupun tidak semuanya, semua menyembah Allah. Tapi bedanya orang yang bertauhid, dia menyembah hanya Allah. Yang lainnya tidak disembah. Orang kafir kan menyembah Allah juga. Berdoa juga kepada Allah. Ya. Orang musyrik juga menyembah juga kepada Allah. Tapi menyembah juga kepada selain Allah. Makanya millah Ibrahim itu dikatakan anta'budallaha wahdahu. Dia hanya menyembah Allah saja, tidak ada yang lain. Ketika berdoa, ketika bertawakal dan seterusnya nanti sebagiannya diterangkan di sini sebagian. Apa-apa itu ibadah.
Nah, sudah kita singgung dulu ya. Jadi kita singgung sekarang ibadah. Millah Ibrahim adalah ibadah. Ibadah. Kaidahnya, annal ibadata la takunu ibadatan illa bitauhid. Ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Tidak dianggap ibadah kecuali dengan tauhid. Kalau di pendahuluan Kasyfus Syubhat itu ya. Ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Contohnya, tadi kita sholat maghrib. Sholat namanya ibadah. Ada ucapan, ada perbuatan, ada niat, semuanya ibadah. Kalau ditujukan hanya kepada Allah, sholat itu ditujukan hanya kepada Allah wahdahu, itulah dikatakan ibadah. Tapi kalau misalnya kita tadi sholat maghrib, kita sholat kepada Allah, tapi juga kita sholat untuk manusia. Nah, itu belum dianggap ibadah. Walaupun zahirnya ibadah, tapi nilainya belum dianggap ibadah. Kita sekarang belajar, ya. Kalau belajar itu juga ibadah. Kalau ditujukan hanya kepada Allah, kita ibadah dengan belajar dengan tauhid, dinilai ibadah. Tapi kalau kita ibadah, belajar karena mau dianggap, mau dapat jabatan, mau apa saja, tujuan selain daripada Allah, bentuknya ibadah, tapi hakikatnya bukan ibadah. Hakikatnya bukan ibadah. Makanya dikatakan millah Ibrahim, ini hakikat agama, inti agama, asas agama. Ya, makanya kita disuruh ikut. Karena semua agama yang mengikuti nanti millah Ibrahim ini, itu intinya sama, yakni tauhid. Makanya ketika orang-orang Yahudi dan Nasara sudah menyimpang dari agamanya, mereka juga ingin dianggap bagian dari Ibrahim. Apa dalam Al-Quran? Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadi orang-orang Yahudi itu mengklaim, jadilah kalian Yahudi, kalian akan mendapatkan hidayah. Kalian berada di atas hidayah. Orang Nasara juga begitu, mengklaim, kunu Yahudan, kunu Nasara tahtadu. Kalian akan mendapatkan hidayah atau berada di atas hidayah. Apa jawaban Allah? Kunu hudan aw nasara tahtadu. Kul bal millata Ibrahim hanifa. Yang klaimnya benar itu kalau mengikuti millahnya Ibrahim. Apa millahnya Ibrahim? Kalau ibadah itu dengan tauhid. Kalau ibadah bukan dengan tauhid, tidak dianggap. Mengklaim boleh saja. Semua orang berhak mengklaim. Tapi tidak dianggap kalau tidak sesuai dengan apa yang dia klaim. Yahudi mengatakan apa? Uzair ibnullah. Asas keyakinannya Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasara klaimnya apa? Ya macam-macam, Trinitas atau apa. Saya kira semua sudah maklum. Maka itu tidak sesuai dengan millahnya Ibrahim. Karena itu aneh ketika orang-orang Muslim sekarang mau ikut-ikut perayaan
atau mengucapkan selamat. Bagaimana caranya diucapkan selamat? Nah, dia tidak selamat. Ya, walaupun dia mengklaim selamat, semua kita ini berhak mengklaim, tapi akan kembali kepada dalil dan kenyataan. Ya, harusnya orang Muslim itu merasa punya harga diri, ya, merasa punya izzah, kemuliaan dengan agamanya. Saya beri gambaran begini, ya, supaya mudah dipaham. Kalau orang itu mulia, punya izzah, punya apa namanya? Kalau bahasa kita di sini punya siri, ya. Orang diminta atau tidak, diklaim atau tidak, disuruh atau tidak, orang akan menghormatinya dengan sendirinya. Iya kan? Makanya dikatakan tokoh masyarakat, dia pejuang, dia apa-apa, dia orang yang suka membantu, tidak mau dibantu, tidak mau ini, karena dia punya harga diri. Bukan berarti tidak mau sama sekali, ya, tapi dia menjaga harga dirinya. Maka orang akan menghormatinya dengan sendirinya. Bahkan kalaupun dia dianggap miskin misalnya, dia tidak terlalu seperti yang lainnya, kadang dia lebih dihormati daripada yang kaya, tapi mungkin korupsi atau tidak tahu dari mana hartanya. Karena dia punya harga diri. Sebagian kita sekarang kaum muslimin, karena mau dihormati, mau dimuliakan, dia duluan yang selalu mau memuliakan orang. Walaupun itu melanggar norma-norma, bahkan kalau kita bicara tauhid, itu asas dan pokok dari keyakinan. Ya, seandainya orang muslim mempertahankan tauhidnya, semua akan tunduk. Karena makhluk tunduk kepada penciptanya. Kalau kita mengikuti penciptanya, makhluk juga akan tunduk kepada kita. Walaupun bukan kita disuruh menundukkan mereka, tidak. Tapi Allah yang menundukkan. Karena semua makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami, ya. Ya, jadi sebenarnya kalau belajar tauhid itu tidak perlu banyak ribut-ribut. Cukup dijelaskan saja. Supaya kaum muslim itu merasa punya izzah sendirinya. Bukan ikut-ikutan, justru merendahkannya. Ya, jadi millah Ibrahim itu anta'budallaha wahdahu. Itulah millah Ibrahim. Mukhlisan lahuddin. Mengikhlaskan bagi Allah seluruh agama. Jadi bukan terbagi-bagi. Paham maksudnya? Ketika millah itu namanya ibadah hanya kepada Allah, maka diikhlaskan seluruhnya kepada Allah, bukan sebagian-sebagian. Artinya kita bertauhid itu dalam semua bagian dari agama. Bukan sholatnya saja, bukan sedekahnya saja. Tapi ketika dia menyembelih, kadang kepada Allah, kadang kepada selain Allah. Tidak, semuanya. Ya, semuanya lillah. Karena itu semua bagian dari agama. Dan itu semuanya adalah ibadah. Karena kapan tidak, walaupun sedikit, ya masuk kepada kesyirikan. Otomatis tidak ada pilihan kalau mau bertauhid. Semua harus diikhlaskan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Itulah dikatakan hunafa. Orang yang ibadah hanya kepada Allah dan semua ibadahnya kepada Allah, baru dikatakan dia hunafa. Naam. Anta'budallaha wahdahu mukhlishina lahuddin. Fabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Karena dengan sebab inilah Allah perintahkan semua manusia. Jadi semua manusia disuruh
mengikuti Ibrahim. Apa inti millahnya Ibrahim? Ibadah hanya kepada Allah dan semua ibadah hanya kepada Allah. Semua manusia diperintah. Dan wa khalaqahum laha. Dan Allah menciptakan seluruh makhluk, khususnya manusia dan jin nantinya, laha dengan tujuan ibadah hanya kepadanya. Makanya ulama mengatakan inilah masalah yang paling besar dalam hidup. Ini masalah yang paling besar, masalah yang paling utama, masalah yang paling berharga dalam hidup. Apa itu? Bagaimana menjadikan hidup kita ini ibadah hanya untuk Allah. Ini masalah yang paling pokok dalam hidup. Jadi bukan masalah yang paling pokok dalam hidup, saya sekolah supaya nanti jadi apa sekarang? Owner, jadi CEO dari apa? Atau kalau politisi jadi pejabat, jadi ini, tidak. Bukan itu masalah utama. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun, kalau dia orang Muslim mengerti agamanya, semua harus ditujukan kepada sini. Kembali kepada asalnya, untuk apa dia ada hidup di dunia? Untuk menyembah Allah, dan semua penyembahannya untuk Allah. Kapan dia tidak begitu, berarti dia gagal. Kapan dia tidak begitu, berarti dia gagal. Tidak sampai tujuan kenapa dia ada sekarang. Kita kan sekarang selalu was-was. Besok tidak capai target penjualan. Gajiku kurang. Terus. Tapi harusnya setiap aktivitas kita setiap hari itu yang selalu diukur. Saya hari ini tercapai enggak ibadahku hanya kepada Allah? Saya hari ini semua penyembahanku yang saya lakukan hari ini hanya untuk Allah atau tidak? Kalau tercapai, berarti tercapai, kita hidup ini diciptakan oleh Allah tercapai untuk sementara ya. Karena ukurannya nanti kalau mati. Tapi siapa yang kehidupannya begitu, biasanya kebanyakannya juga matinya juga nanti begitu. Ya, sebagaimana dalam hadis, semua orang kan meninggal sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan dalam hidupnya. Jadi kalau hidupnya selalu tauhid, insya Allah dia akan mati di atas tauhid. Amin. Ya, jadi itu tujuan. Makanya ketika manusia membuat prioritas hidup, ya urusan dunia. Tapi walaupun dia urusan dunia, harusnya tetap ketika dia ingin mengerjakan urusan dunianya, apakah urusan dunia saya ini membantu saya untuk menyembah hanya kepada Allah. Kan tadi rezeki ya. Apakah rezeki ini membantu saya mencapai tujuan saya hidup di dunia? Karena hidup di dunia hanya satu kali. Kalau tidak, cari gantinya. Makanya Nabi Ibrahim, ada kisahnya yang menarik dengan anaknya Ismail ketika dia tinggalkan besar, kembali besar, akhirnya menikah. Ketika datangnya Ibrahim, tidak didapati Ismail, didapati istrinya, mantunya ya. Ibrahim tanya kepada mantunya, bagaimana keadaanmu? Istrinya mengeluh, wah susah, begini. Ibrahim mengatakan, kalau nanti suamimu pulang, maksudnya anaknya Ismail, sampaikan salamku. Dan ada pesanku. Apa pesanku? Ganti pintu rumahmu. Apa maksudnya? Ganti istrimu. Karena dia tidak mengerti hakikat kehidupan. Kalau sekarang orang ganti karena masalah ekonomi ya. Tapi harusnya diganti karena tidak mau mengerti inti kehidupan.
untuk ibadah kepada Allah. Kalau dikasih harta tidak mau digunakan untuk bersyukur, berarti dia tidak mengerti hakikat kehidupan. Ganti yang mau bersyukur. Nah, ya makanya Ismail ketika datang, kayaknya ada tadi tamu. Iya betul. Apa pesannya? Ganti pintu rumahmu. Kalau begitu pulang ke rumah orang tuamu. Nah, ya. Kalau ahwat di sini insya Allah tidak. Jangan pulang ke rumah orang tuamu. Akhirnya menikah lagi. Nah, beberapa waktu Ibrahim datang, tanya, jawabannya berbeda 180 derajat. Alhamdulillah, bersyukur begini. Ada pesan, pertahankan pintu rumahmu. Nah, ya karena dia mengerti hakikat kehidupan. Kalau banyak, bersyukur. Kalau kurang, bersabar. Ya semuanya baik. Kenapa semuanya baik? Karena hidup itu untuk ibadah. Kalau banyak bersyukur kan ibadah. Syukur itu ibadah. Kalau kurang sabar, sabar itu ibadah. Sabar lillah. Ya. Bukan sabar karena tidak ada dimakan. Sekedar itu. Ya banyak orang mungkin lebih sabar daripada kita. Lebih susah daripada kita, tapi dia mampu bertahan hidup. Kita ini bukan sekedar bertahan hidup, mau sabar. Tapi mampu enggak kita bersabar? Maksudnya walaupun susah tetap kita ibadah kepada Allah. Tetap kita ibadahnya semuanya untuk Allah, bukan tidak ada kesyirikannya. Itulah namanya kesabaran, inti dari kesabaran. Bagaimana ibadah itu? Hanya untuk Allah dengan segala kondisinya. Suaminya ganteng, alhamdulillah. Tambah bagus ibadahnya. Suaminya kurang sedikit, alhamdulillah. Tidak ada yang naksir sama dia. Saya tidak pusing. Kalau dia gagah banyak ya, yang selalu WA misalnya kan. Ya semuanya sama saja, putar-putar kehidupan begitu. Masing-masing ada positif, negatifnya, ada lebih, ada kekurangannya. Tapi intinya Milla Ibrahim itu ketika menyembah hanya kepada Allah. Dan semua penyembahan diperuntukkan untuk Allah. Makanya kita disuruh mengikutinya. Nah, saya kira cukup ya. Masih ada sedikit nanti penjelasan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.